Kembali lagi bersama saya Muhammad Nabil Basyair. Saat ini kita sedang ada di Pustaka Kopi. Ini salah satu brand dari Pustaka Kopi, kopi latte. Saya mesennya kopi latte. Jadi hari ini kita akan sedikit mewawancarai mengenai Pustaka Kopi. Sebelumnya saya minum dulu ya. Sip. Kopi latte dari Pustaka Kopi. ...2022 itu kopi menjadi primadona bagi anak-anak muda. Sebut saja ketika kita sedang menongkrong, pasti yang akan diomongin, ngopi lah. Nah, kali ini kita akan sedikit mewawancarai owner dari Pustaka Kopi yang sedang saya minum. Halo Mas. Halo Mas. Halo. Nah, beliau ini owner dari Pustaka Kopi yang mendirikan Pustaka Kopi dari mulai tahun-tahun sebelumnya sampai sekarang. Jadi kita mulai aja wawancaranya. Nah, jadi gini, sebelumnya boleh diperkenalkan Masnya? Oh ya. Nama saya Alfi. Di sini saya sebagai pelaku usaha dari Pustaka Kopi. Oke, jadi nama dia Mas Alfi guys. Ingat-ingat ya, Mas Alfi, owner dari Pustaka Kopi. Nah, Mas Alfi, sejak kapan sih usaha Pustaka Kopi ini berdiri Oh ya. atau didirikan? Sebenarnya usaha Pustaka Kopi ini udah ada sejak 2018 tepat itu di bulan April 2018. Dan setelah dari 2018 itu sampai 2020 kita udah jalan, tapi posisinya pandemi di 2020, terus akhirnya kita postpone, dan di bulan September ini, September 2022 kita coba mulai lagi Pustaka Kopi yang baru. Nah, Mas Alfi, ini bisnisnya ini langsung mulai bisnis di tempat ini atau gimana sih? Atau mungkin di tempat lain dulu, atau emang langsung di Jakarta ini? Oh iya. Ini kan posisi di Jakarta ya. Jadi sebelum di Jakarta itu yang saya bilang sebelum pandemi itu udah mulai di Jogja waktu itu, tepatnya di Sleman. Dan posisinya itu di dekat kampus gitu loh kita jualannya. Dan kita jualannya coba langsung door to door ke mahasiswa. Jadi posisi di Sleman. Dan akhirnya setelah itu pas pindah ke Jakarta, posisinya kita di Cempaka Putih, di Jalan Pramuka. Berarti memang Pustaka Kopi ini sempat berpindah-pindah tempat sampai beberapa kali ya Mas? Ya kurang lebih 2 kali sih sebenarnya. 2 kali ya. Nah, dalam mendirikan Pustaka Kopi ini, apa Mas Alfi emang sendiri atau memang ada temannya atau bagaimana? Oh, waktu itu saya bersama, sebenarnya saya diajak sih waktu itu untuk Pustaka Kopi. Saya bersama teman saya waktu itu dari UII, namanya Sultan. Kebetulan waktu itu dia kita tuh sering ngobrol waktu itu, ke kafe-kafe. Cuma di satu momen itu tiba-tiba Mas Sultan ini berpikir untuk ngajak saya untuk kenapa nggak kita coba usaha bisnis kopi gitu. Dan akhirnya setelah itu dari ide itu kita coba inisiasi dan akhirnya kebentuk Pustaka Kopi yang sekarang ini. Berarti seperti yang sering kita dengar, dari nongkrong jadi bisnis, dari nongkrong bareng jadi bisnis bareng, dari menghabiskan uang menjadi menghasilkan uang. Nah, kenapa Mas ketika diajak sama Mas Sultan itu langsung mau gitu? Atau mungkin ada penolakan dulu? Oh, waktu itu diskusi kita sempat lama sih, maksudnya dari awal Mas Sultan ini menginisiasi, kenapa nggak kita buat usaha gitu. Nah, usahanya kita masih belum tahu nih usahanya apa. Tapi dari situ kita coba coba lihat persamaan dari masing-masing kita ini apa, kita punya kesukaan apa. Terus dari sekeliling kita ini sukanya apa, ternyata kita bisa tarik garis benang merahnya itu ternyata ada kopi di situ. Nah, kopinya ini entah dalam bentuk apa, sebelumnya waktu itu kita masih coba memformulasikan, ya akhirnya kita coba jual drip kopi pada waktu itu. Dan akhir itu saya coba mengiyakan karena
posisinya waktu saya juga sebagai mahasiswa, dia juga jadi mahasiswa. Terus kita juga pengen coba hal baru kayak gitu dari selain kuliah kita juga. Terus di luar kuliah kita coba hal baru ya, salah satu itu bisnis. Dan ya udah, bisnisnya itu kita juga udah supply, jadi secara sumber daya itu kita udah aman sih. Dan akhirnya saya coba mengiyakan acara itu. Tadi menarik, ada bahasan tentang drip bag bisnis and drip bag coffee ya? Iya. Nah itu tuh apa sih mas drip bag coffee? Karena biasanya itu kalau anak muda bikin bisnis kopi tuh langsung kayak bikin kedai atau mungkin bikin kayak open space gitu. Nah ini menarik, pertama kali Mas Alfi bikin bisnis kopi justru bisnis kopinya drip bag coffee. Nah itu tuh apa sih mas? Drip bag coffee itu sebenarnya mirip teh ya teman-teman ya. Jadi cuma dalamnya isinya kopi. Dan bedanya ini bisa sifatnya portable gitu, bisa diseduh kapanpun dan dimanapun gitu. Jadi cuma tinggal bermodalkan gelas dan air hangat aja, teman-teman. Dari drip bag itu teman-teman bisa menyeduh kopi dimanapun dan kapanpun. Nah kan kalau waktu pertama kali itu kan drip bag coffee. Nah kalau sekarang ini udah langsung produknya kopi seperti ini. Nah kira-kira tuh berapa sih modal yang dibutuhkan mau apa dari mungkin yang bisnis pertama yang drip bag coffee ataupun yang sekarang ini? Oh iya. Untuk modal pertama itu yang drip bag coffee sebenarnya kita bagi dua sama partner yang tadi aku bilang Sultan itu. Tapi range-nya kurang lebih sekitar 1,5 sampai 2 juta sih. Dan untuk pustaka kopi yang sekarang ini kurang lebih modalnya sekitar 10 jutaan. 10 jutaan, 2 juta, tadi 2 juta dan 10 juta ya? Iya. Nah, itu berarti kira-kira omsetnya berapa sih mas? Kalau mungkin yang dulu sama yang sekarang itu apakah ada perbedaan atau bagaimana? Kalau yang dulu yang waktu drip bag coffee itu omsetnya itu kurang lebih sekitar 500.000 sampai 700.000 per bulan. Ya. Dan itu bisa fluktuatif ya setiap bulannya. Cuma kalau untuk sekarang karena kita masih 1 bulan berjalan, kita masih belum bisa bagi ke teman-teman sih berapa penjualan karena baru 1 bulan kan. Oh berarti waktu dulu itu bisa dikatakan belum bisa apa ya bagi keuntungan gitu apa juga? Waktu itu sudah bagi keuntungan. Oh sudah bagi keuntungan berarti. Cuma emang entah kenapa kita masing-masing dari kita tuh keuntungannya untuk nambah aset baru, coba produk development yang baru. Oh berarti keuntungan itu bukan untuk dinikmati langsung tapi untuk di-develop lagi, jadi digunakan untuk hal-hal yang mendevelop usahanya produknya. Nah kemudian sejak kapan sih Anda pindah ke sini atau mungkin sejak pindah ke sini tuh apakah sudah mencapai targetnya atau ada beda targetnya dari yang sebelum-sebelumnya? Oh, ya. Untuk pindah ke sini tadi saya bilang ini Pusat Kopi baru didirikan sekitar bulan September 2022. Dan untuk targetnya sendiri di bulan pertama alhamdulillah kita sudah mencapai target. Nah, targetnya itu kita 100 cup di bulan ini, selama bulan pertama ini. Nah, jadi apa sih ciri khas dari Pustaka Kopi ini? Untuk ciri khas Pustaka Kopi yang sekarang ini ya, untuk sekarang ini sebenarnya kita juga masih ngulik-ngulik nih teman-teman ya. Tapi yang paling kita tonjolkan adalah kita mencoba mengedukasi teman-teman, terutama teman-teman yang mencoba produk dari Pustaka Kopi itu, dan harapannya bisa teredukasi dari setiap kopi yang diminum. Oh, berarti selain minum kopi tuh akan ada edukasi yang disampaikan tentang kopi tentunya. Apa ada tentang yang lain? Macam-macam sih, tapi dari kopi dan sekitarnya. Dari kopi dan sekitarnya. Ya. Berarti selain kopi, kalian juga bisa dapat pengetahuan entah itu tentang kopi ataupun tentang yang berkaitan dengan kopi. Nah, jadi untuk penjualan ini, apakah penjualannya hanya offline store atau online aja atau memang dua-duanya atau ada bisnis to bisnis? Oke, mungkin sambil meluruskan juga ya, ini sebenarnya Pustaka Kopi ini emang fokusnya di online. Tapi tidak memungkinkan juga buat teman-teman ingin datang jadi secara offline gitu. Ya, teman-teman bisa datang, tapi emang mohon maaf juga tempatnya juga terbatas, ya paling cuma 2-3 orang gitu teman-teman. Cuma untuk next stepnya kita juga bakal ada rencana untuk dine-in sih. Oke. Dine-in yang lebih besar lagi gitu.
Jadi seperti kita ketahui bersama, ini saya juga kan lagi di tempatnya Pustaka Kopi ya. Memang kalau untuk dine in sendiri mungkin nggak bisa bawa banyak, jadi memang disarankan itu secara online. Jadi buat teman-teman yang emang mau ngopi dan mendapat edukasi ini dari Pustaka Kopi, boleh banget pesannya secara online ya. Nah, jika dilihat dari e-commerce-nya Pustaka Kopi ini, jadi Pustaka Kopi ini punya 2 e-commerce teman-teman, ada Shopee Food dan juga ada GoFood ya Mas ya. Iya. Nah, menunya ini masih terbilang masih sedikit daripada tempat kopi atau kafe-kafe yang kita sering datengin, anak muda sering datengin. Nah, itu apakah nantinya akan ada menu baru atau bagaimana Mas? Oke. Jadi untuk sekarang nih Pustaka Kopi kurang lebih ada 2 kategori menu, yaitu ada kopi dan juga teh. Dan untuk kopi kurang lebih ada 4 menu, teh juga ada 3 ya. Menurut saya juga dan menurut teman-teman yang lain kita bilang sedikit. Dan untuk rencana kedepannya kita bakal menambah menu untuk masing-masing kategori ini, baik dari kopi atau dari teh. Dan rencananya untuk kedepannya juga kita coba menambah kategori lainnya gitu, entah dari makanan atau dari snack, dan harapannya bisa menambah menu lagi terus bisa menjangkau pasar-pasar yang lain dari kenapa begitu. Menarik. Semakin banyak menu tentu akan semakin banyak pilihan. Dengan banyaknya pilihan, maka tidak ada alasan untuk tidak membeli Pustaka Kopi dong. Jangan lupa beli Pustaka Kopi, oke? Nah, selanjutnya, strategi pemasaran yang Mas lakukan ini untuk Pustaka Kopi ini seperti apa sih? Oh ya, untuk tadi pemasaran sendiri kita coba, karena fokusnya online ya, kita coba untuk saat ini kita coba melakukan promo-promo dari platform e-commerce-nya itu sendiri yang pertama. Yang kedua kita juga ada Instagram nih, Instagram dari Instastory, dari postingan juga, dan masing-masing dari karyawan-karyawan ada yang di sini juga coba merepost postingan-postingan tersebut. Dan yang ketiga kita coba menjangkau lingkungan kita sekitar kita dulu sih. Jadi dengan harapannya dari situ coba memperlebar lingkungan tersebut. Nah, kemudian kalau dari segmennya ini, segmen dari Pustaka Kopi ini siapa aja? Atau mungkin random aja gitu, maksudnya mau anak-anak, mau ibu hamil, mau bapak bisa beli, atau emang dari pustakanya ada targetnya sendiri kopi ini? Oh iya. Untuk mungkin saya coba cerita dari awal dulu kali ya, Pustaka Boleh. awal. Nah, awalnya sendiri Pustaka karena kita juga saya waktu itu partner saya totalnya 2 orang dan dua orang sama-sama mahasiswa gitu. Dan kita coba menargetkan ya udah sama-sama mahasiswa, kita jualin ke mahasiswa aja gitu. Toh kita juga sebagai mahasiswa ngerasain pain point itu seperti apa kayak gitu. Dan dari situ kita coba jualin ke mahasiswa. Ternyata target yang kita ekspektasikan itu bukan di sana gitu. Ternyata target sesungguhnya untuk Pustaka Kopi Drip Bag Coffee itu ternyata orang tua dari mahasiswa itu gitu. Dan juga beberapa dosen gitu. Dan dari karakteristik kopinya itu orang tuanya itu suka. Terus dan rata-rata itu orang tua dari teman-teman mahasiswanya itu coba menitipkan gitu. Jadi ternyata target pertama kita tuh orang tua dari mahasiswa itu. Dan yang kedua ini karena kita baru sebulan, kita mencoba formula yang sama sih. Untuk sekarang kita coba untuk Pustaka Kopi yang sekarang itu kita coba menargetkan orang-orang kantoran gitu, orang-orang kantoran yang tinggal di gedung yang tinggi dan harapannya udah bawa kopi dari bawah sampai ke meja kerjanya dia gitu. Jadi waktu jam istirahat tuh dia udah ada kopi di situ. Dan kita juga nggak menutup kemungkinan untuk untuk membuka target pasar baru dan ya kurang lebih seperti itu. Jadi kan berarti produk yang pertama ini ternyata ada opsional segmen berarti, dimana tadinya Pustaka Kopi mengharapkan itu ke mahasiswa-mahasiswa, ke remaja-remaja. Nah, tapi ternyata sasarannya justru ke bapak-bapak lakunya Mas Ya, orang tua mahasiswa itu. Nah, kalau sekarang ini berarti berusaha mencari segmen pasar itu mahasiswa, pekerja yang masih muda ya Mas? Iya. Nah, itu apakah segmennya ini
ternyata sekarang udah tepat, sudah berjalan segmennya, atau mungkin ada segmennya tuh bergeser lagi ternyata segmen pasarnya. Untuk saat ini masih di situ sih, karena masih coba memformulasikan, tapi sudah ada segmen-segmen yang udah kelihatan nih. Tapi mungkin kita belum coba nyebutin di sini sih ya. Karena masih awam banget kan. Oh, berarti ya wajar ya, namanya baru buka, berarti buka 2 bulan, sebulan. 1 bulan kan. Baru buka 1 bulan, jadi mungkin segmentasi pasarnya masih belum kelihatan apakah yang sudah ditargetkan ini memang benar menjadi segmen pasar dari Pustaka Kopi atau mungkin ternyata bergeser lagi. Oke, pertanyaan selanjutnya, Pustaka Kopi ini kan sebenarnya kan fokusnya tadi masnya bilang secara online ya. Yeah. Nah, tapi kan tetap ada orang yang boleh datang untuk pemesanan secara dine-in atau secara offline. Yeah. Nah, kira-kira menurut Mas ini untuk dine-in ini apakah tempatnya strategis atau enggak sih? Untuk saat ini cukup terbilang strategis ya, karena yang pertama langsung secara posisi langsung di depan jalan protokol gitu ya, itu jalan Pramuka itu sendiri. Yang kedua juga kita udah menyediakan tempat bagi teman-teman nih yang ingin dine-in di sini. Tapi ya yang sudah saya bilang sebelumnya, untuk tempat dine-in ini cukup terbatas teman-teman. Kita teman-teman mau bawa, ketika kalian mau bawa teman-teman juga, mungkin cukup terbatas itu dari tempatnya gitu. Ya kurang lebih seperti itu sih. Oke. Nah, tadi juga sempat disinggung tadi, Pustaka ini tentu namanya brand pasti melakukan promosi ya, nggak mungkin udah bikin brand tapi dia malah diem-diem aja nggak ngomong-ngomong secara guna. Untuk promosi sendiri selama ini tuh bagaimana? Apakah sudah sesuai dengan ekspektasi dan dampaknya terhadap pendapatan? Untuk promosi sendiri yang tadi saya sudah bilang, kita coba dari Instagram, kita coba fitur dari Instagram Ads juga. Terus kita coba word of mouth, maksudnya dari lingkungan sekitar juga, dari keluarga-keluarga dulu, dan dari keluarga itu coba menyebar lagi ke teman-teman terdekatnya mereka, kayak gitu. Dan untuk apakah sudah mencapai target atau belum, sudah mencapai ekspektasi atau belum, dan itu sudah, dan itu dibuktikan dengan sel penjualan kita yang udah 100 cup di bulan ini. Oh, jadi berarti bisa dikatakan promosi yang dilakukan ini sudah sesuai dengan harapan karena berhasil mencapai target 100 cup untuk bulan ini. Oke, mungkin selanjutnya ada nggak sih cara Mas ini untuk mendapatkan jadi kan pelanggan ini datang, ada yang datang beberapa. Nah, itu apakah selama ini pelanggan yang datang itu menyampaikan feedback yang akhirnya membantu Mas ini untuk mengembangkan Pustaka Kopi? Ya pastinya ada sih, dan itu banyak banget, dan kebetulan tuh feedback itu dari orang-orang di sekitar kita juga gitu. Ya, misalkan dari kopi gula aren gitu. Kopi gula aren ini ternyata ada beberapa yang kemanisan gitu. Ada yang keluhannya itu kopinya kurang strong gitu. Ada yang keluhannya kopinya terlalu strong gitu. Jadi sebenarnya feedback itu macam-macam sih jenisnya gitu. Dari setiap menu itu ada gitu. Dan ya dari situ kita coba memfilter sih feedback itu, dan sampai sekarang kita udah menetapkan resep untuk masing-masing menu kayak gitu. Udah coba disempurnakan gitu, dan harapannya kita coba kita juga masih mengincar feedback juga nih dari teman-teman, dan harapannya produk Pustaka Kopi ini bisa lebih sempurna lagi dari sekarang. Nah, jadi buat yang nonton nantinya beli kopi di Pustaka Kopi, terus kasih feedbacknya, dimana feedback itu pasti berguna banget teman-teman buat pelaku bisnis. Kemudian suka dukanya selama ini apa sih selama menjalankan Pustaka Kopi ini? Nah, ya. Untuk sukanya yang jelas ini usaha yang saya jalankan bersama teman-teman juga. Terus juga usaha yang saya jalankan secara mandiri gitu sama teman-teman juga. Jadi secara prosesnya juga jalannya senang-senang gitu. Tapi dengan catatan kita juga perlu menetapkan target. Jadi setiap tas yang kita jalankan tuh
bisa apa ya, bisa tercapai baik dari timelinenya, terus dari goalsnya juga, itu yang pertama. Lalu untuk suka yang lain sih dari keluarga juga support gitu ya, dari keluarga dari saya, terus dari keluarga dari karyawan kita juga ada support dari mereka juga, dan harapannya mereka juga mengharapkan kalau pustaka ini bisa lebih gede lagi dan bisa punya tempat untuk dine in, dan harapannya juga bisa menjalankan next step berikutnya kayak gitu. Dan untuk dukanya sendiri ya jelas bisnis itu bisa saya bilang sebenarnya 24/7 ya, jadi ada hal yang dikorbankan ya, misalkan dari waktu kita nggak dari waktu bermain, misalkan dari Sabtu Minggu gitu coba apa ya, enggak, itu dukanya ya kita nggak bisa coba main sama teman-teman sih, salah satunya itu dukanya. Lalu untuk dukanya yang jelas ada waktu di mana kita nggak dapat penjualan dalam 1 hari, bahkan bisa lebih dari 1 hari kayak gitu, itu salah satu dukanya. Wah, ternyata Ya, dukanya bikin hati meringis. ya macam-macam lah. Ya begitulah bisnis teman-teman. Jadi kalau memang ingin memulai bisnis itu nggak cuma seneng-seneng doang, ternyata emang duka-dukanya juga harus kita telan secara bulat-bulat ya. Nah mungkin target kedepannya untuk Pustaka Kopi ini apa sih? Oh, ya. Tadi juga saya singgung ya sebelumnya, untuk targetnya kita mau mencoba apa ya, mendapatkan tempat yang lebih proper lagi untuk ini. Lalu kita juga ada target-target, harapannya bisa menjangkau target pasar yang kita capai gitu. Dan untuk next step terbesarnya mungkin kita mau coba membuat tempat di mana teman-teman yang ingin apa ya, ingin menyewa tempat gitu untuk bekerja gitu, teman-teman bisa harapannya bisa di Pustaka Kopi ini. Halo teman-teman semua, balik lagi bersama saya Nabil. Jadi tadi di tengah video sayang banget ada kendala ya teman-teman, jadi baterainya habis, jadi terpaksa kita record lagi untuk pertanyaan-pertanyaan yang mungkin belum tersebut atau mungkin terpikirkan nih selama tadi. Klik dulu ya. Nah sebelum kita langsung acara, saya mau izin dulu minum kopi dari Pustaka Kopi, kopi terbaik se-Jakarta Pusat. Tempatnya di Jalan Pramuka, Jakarta Pusat. Oke, jangan lupa mampir teman-teman. Pustaka Kopi. Kita ngopi dulu. Kita lanjut wawancaranya. Jadi karena Mas Alvina selaku CEO-nya ada urusan lain, jadi otomatis kita nggak bisa wawancara beliau lagi. Maka kita mencoba mencari penggantinya yang masih relevan untuk diwawancarai, yaitu kepala marketing dari Pustaka Kopi. Nah, boleh, Mas? Masuk. Halo. Nah, jadi kita mau ngelanjut wawancara tadi yang sempat terpotong ya Mas ya. Nah, jadi sebelum boleh diperkenalkan dulu Masnya siapa dan apa jabatannya di Pustaka Kopi ini? Kalau nama saya Tubagus Mansur Rahman. Untuk jabatan di Pustaka Kopi ini saya CMO. CMO teman-teman nih, berarti benar-benar relevan lah ya dengan apa yang ingin kita tanyakan. Jadi sebenarnya tadi tuh masih ada yang saya harus tanyakan terkait target marketing yang mungkin terlalu sempit. Yang pertama itu yang drip bag, karena ternyata yang drip bag itu hanya sebatas miss target aja. Jadi sebenarnya itu drip bag itu target utamanya apa dan kenapa bisa miss ya ke tempat yang lebih jauh, jadi nggak sesuai dengan target, atau memang karena bentuk penjualannya atau karena produknya ini yang ternyata emang nggak sesuai. Kalau dari drip bag dulu ya, berarti waktu di Jogja ya. Kalau drip bag itu mungkin kenapa? Tadi Mas Alfi ngomong apa tentang drip bag? Ini drip bag ini pertama segmen marketingnya untuk mahasiswa.
Nah, seiring berjalannya waktu ternyata drip bag ini lebih lakunya ke bapak-bapak dari mahasiswa itu. Jadi bergeser dari mungkin umur 18 sampai 24 menjadi bergeser ke 30 sampai 40. Nah itu gimana? Mungkin kenapa bisa kayak terjadi pergeseran gitu ya, karena si produknya itu sendiri sih. Karena kalau teman-teman tahu nih, kalau drip egg itu kan cuma tinggal bubuk kopi doang ya, nggak diolah-olah lagi. Jadi tinggal bubuk kopi, tinggal kita seduh kayak kopi saset itu. Mungkin karena kenapa bisa miss, karena itu cuma kopi hitam doang kali, jadinya lebih penikmatnya yang si orang tua dari mahasiswanya. Terus kenapa bisa bergeser, mungkin dari mahasiswanya sendiri enggak mencampur lagi si itu, jadi cuma tinggal seduh, tinggal minum dan rasanya kurang pas, lebih cocok bapak-bapak. Sebenarnya sih kalau drip bag itu kalau mahasiswanya kreatif gitu ya, jadi itu sebenarnya bisa ditambah SKM, bisa ditambah gula gitu, jadi agak lebih manis, lebih cocok juga sama mereka. Oh berarti kalau kemasan, kan tadi Mas juga sempat mention kalau kopi kemasan itu jadi drip bag itu mirip kayak kopi kemasan ya Mas? Iya, tapi kan kalau misalnya kopi kemasan itu kan kita bubuknya diaduk juga tuh. Nah kalau drip bag ini nanti ada saringannya gitu, tinggal diseduh aja. Kayak manual brew lah, kalau teman-teman tahu manual brew. Nah kayak gitu. Nah itu mungkin yang saya tangkap sih mungkin ini ya Mas, kenapa bisa bergeser karena variasinya. Jadi biasanya tuh emang anak-anak muda apalagi seperti saya ini suka kopi manis sebenarnya, tapi karena sadar akan penyakit jadi saya untuk mengurangi. Nah ternyata masih banyak anak muda ini yang kalau ngopi itu emang sukanya masih yang agak manis-manis, padahal sensasi dari kopi itu rasa pahitnya. Nah jadi makanya cocok ke bapak-bapak, karena bapak-bapak lebih suka yang pahitnya justru yang masih, karena mungkin fungsi dari kopinya itu bukan rasa kopinya kalau bapak-bapak. Jadi mungkin drip bag lebih cocok, dan mungkin untuk segmen awal ini sebagai remaja-remaja ini kurang cocok karena tidak divariasi. Iya. Mungkin untuk yang sekarang Pak, target marketingnya tuh kan tadi udah di-mention sama Mas Alfi, itu sama ya, masih mahasiswa cuman lebih dipertambah kategori. Jadi mahasiswa sama pekerja kantoran yang masih muda lah, kategori masih muda. Nah itu apakah hanya sebatas itu atau mungkin ada segmen yang lain? Kan biasanya kalau gitu kan segmen kan tercermin di menu kopi ya. Iya. Oh iya, sebenarnya menu kopinya apa aja sih Mas? Kalau untuk sekarang pustaka kopi kan tadi baru ada 8 ya. Jadi kopinya itu ada cafe latte, americano, terus ada namanya ada Mavu, ada Lumen, ada Ventus. Itu untuk kopinya. Nanti Mavu, Lumen, Ventus. Itu apa? Saya nggak ngerti itu. Kalau Mavu itu base on-nya kopi gula aren. Kopi gula aren, oke. Nah, terus kalau Lumen itu dia itu kayak punya signaturenya si pustaka kopi lah, nggak bisa dibocorin. Oh iya, rahasia perusahaan. Nah, terus kalau untuk Lumen tadi Ventus, Ventus ya, Ventus itu sebenarnya basicnya americano, tapi ada bumbu-bumbu rahasia lagi buat pustaka kopi di sini. Oh berarti 3 menu yang tadi terdengar asing bagi saya itu sebenarnya basicnya ada, cuman ditambahin namanya cita rasa pustaka kopi. Iya betul. Oke. Tadi udah 8. Oh sama sekarang tehnya sih, kalau teh masih standar sih, ada iced tea, lemon tea, sama lecet tea doang. Untuk nanti mungkin di bulan ini akan develop menu lain. Oke, berarti ya emang segmennya sesuai ya, segmennya itu mahasiswa ataupun pekerja yang masih muda, karena saya sendiri tidak merasa asing dengan menu-menu yang tadi disebutkan. Mungkin untuk drip bag tadi, nah sekarang tuh drip bag itu masih jualan versi drip bag atau udah enggak sama sekali? Kalau untuk sekarang so far kita masih
kasih kopi kayak gini ya, kopi es kopi, atau kalau yang mau yang hot ada yang hot. Kalau untuk drip bagnya sebenarnya nggak hilang drip bagnya, tapi kalau untuk mungkin ketika kita udah punya tempat yang lebih proper kali ya, mungkin kita bisa jualan lagi untuk drip bagnya. Karena yang jualan drip bag itu kan si Mas Alfi sama Mas Sultan ya. Jadi mereka tuh yang tahu basic-basicnya. Sementara si Mas Alfi ini tadi oke masih ada di Jakarta, masih ada di sini. Nah, Mas Sultannya ini nih lagi keluar negeri. Jadi mungkin nunggu Mas Sultan pulang juga, sekalian nunggu tempat yang proper. Jadi kita bisa develop lagi untuk drip bagnya. Oh, berarti drip bag ini nggak di-cut secara permanen, tapi memang di delay aja, Mas? Iya. Segmen pasarnya yang sekarang, nah itu gimana sih? Kalau tadi udah di-mention sama Mas Alfi tadi ya, apa aja tadi itu kita? Tadi yang mahasiswa sama pekerja kantoran yang muda-muda. Untuk sekarang ya, setelah melihat penjualan di bulan pertama, karena kita juga masih 1 bulan ya, mungkin kita akan menggarap buat ini sih, apa namanya, ke anak-anak sekolah gitu loh. Jadinya kan di sekitaran kampus ini kan ada beberapa sekolah, jadi kita mau lurus ke sana gitu. Jadi ya dengan anak sekolah nih, dengan tetap dia di sekolah di waktu istirahat jam 12 atau jam 1 gitu, tetap bisa nikmatin kopi-kopi yang benar-benar tanpa nongkrong lagi gitu loh. Jadi dia tetap bisa diantar ke sekolahnya. Oh iya. Tapi berarti menunya apakah tetap sama ini atau mungkin ada menu sekolah yang variatif gitu? Kalau untuk menu mungkin akan sama-sama yang lain, tapi ini kepikiran ya, nggak tahu nih bisa direalisasikan atau enggak. Mungkin untuk promo anak sekolah sih, jadinya kalian tinggal pesen dari sekolah itu. Mungkin kita akan kasih potongan harga lagi mungkin untuk dari marketnya sendiri, tapi kan harus diskusi juga kan sama owner-owner yang lain. Jadinya segitu aja sih. Kalau untuk sekarang mungkin kepikirannya begitu. Kalau untuk menu yang lain, menu khusus gitu ya, kayak McD lah istilahnya ya. Enggak sih kayaknya, belum. Enggak, atau lebih tepatnya belum terpikirkan sih. Apakah dia akan dijalanin atau enggak? Oh, berarti hanya dari sisi marketing aja mungkin, tapi untuk produknya semoga menyusul, semoga ada. Paling itu sih Mas yang pengen saya tanyakan lebih lanjut, karena Mas ini sebagai marketingnya yang mana mungkin lebih tahu daripada CEO-nya. Mungkin cukup sih Mas, maaf ya Mas yang waktunya. Ya, makasih Mas. Jadi bagi teman-teman, yang pertama kita udah wawancara sama CEO-nya, kemudian ada kendala sedikit, kemudian kita melanjutkan wawancara dengan marketingnya. Nah, semoga dengan wawancara ini kita menjadi tahu secara mendalam apa itu usaha kopi, produknya apa aja, strategi marketingnya apa aja, bisa dibeli lewat mana aja, dan juga offline store-nya yang pasti. Seperti saya ini, saya sedang datang di offline store-nya atau secara dine-in ya teman-teman ya. Kopi latte dari Pustaka Kopi. Saya Nabil sebagai wawancara pada saat ini, pada hari ini, undur diri. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.